Pemirsa masih di IDX Consensus Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ya, dan saham pilihan yang direkomendasikan ada PTRO, Era, Harum, dan WiFi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, kita lanjutkan kembali Pak. Empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama adalah PTRO. Hari ini PTRO lajunya juga cukup kencang Pak. Bahkan dari sisi penguatan. Tampaknya paling tinggi di sepanjang perdagangan hari ini jika dibandingkan dengan saham grup Prayogo Pangestu lainnya. Menguat di 10,95%, 3140. Analisis pertimbangan PTRO masuk ke dalam saham pilihan. Baik, pertama saya melihat dari sisi volume, di mana PTRO breakout-nya dengan volume yang lumayan ciamik, di mana volumenya lumayan gede dan berhasil menembus beberapa moving average yang menjadi moving average krusial menurut saya, di mana itu ada MA50 dan MA100 ya. Jadi dan menurut saya PTRO ini bisa balik ke uptrend lagi, dan dia pun sebenarnya masih uptrend dengan tertahan di support kuat di MA200 kemarin. Nah, menurut saya kalau 2000 level area sekitar 2970 sampai 2800 itu cukup menarik menurut saya untuk PTRO ya, dengan cut loss di bawah 2780. Baik, penutupan hari ini di posisi 3.140 menguat di 10,95%. Besok ada potensi koreksi sehat tidak sih Pak? Atau dengan penguatan hari ini yang didukung mungkin oleh dari sisi volume, penguatan masih akan terus berlanjut? Kalau menurut saya besok itu mungkin bisa berlanjut ya. Tapi pun paling mentok sampai 3.200-an, itu memiliki resisten terdekat di sana. Nah, kalaupun ternyata dia koreksi ke level under 3.000, itu jauh lebih menarik daripada kita paksa beli di sini.
menurut saya seperti itu. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari retail. Ini ada ERA. Anda juga rekomendasikan buy. Catatannya juga adalah ERA hari ini juga ditutup menguat signifikan 5,71% di 555. Dan kebetulan intraday hari ini sekaligus. Analisis untuk ERA buy di level berapa? Baik, kalau untuk ERA menurut saya paling menarik itu di level 510 sampai level 490 itu level yang cukup menarik untuk dijaga, karena kalau kita lihat ERA itu sudah masuk dalam fase konsolidasi. Kalau dia berhasil keluar dari level 575, maka ERA bisa potensi menyentuh ke level 600 atau bahkan secara Fibonacci target golden rasionya itu di 660. Baik, target price Anda di 600. Ini sampai kapan, Pak? Ini midterm, mungkin sampai akhir bulan. Oke. Sampai 2 bulan. Baik. Dari ERA kita bergeser ke saham pilihan yang ketiga dari energi, ada Harum juga direkomendasikan buy. Saya ulang kembali, supportnya tadi di 770, resisten hingga ke 960. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini, Harum menguat di 2,48% dan sudah berada di atas level 800-an. Ada pengaruh tidak, Pak, dari sisi rekomendasi dengan penguatan ke 800-an Harum di sesi kedua hari ini, atau tetap sama? Tetap sama. Tetap sama. Nah, kalau saya melihat Harum ini terus tertahan di level support 785 meskipun ada sempat bikin jarum sampai ke area 775 di hari Senin 23 Juni waktu itu. Tapi menurut saya sideways-nya cukup menarik, di mana volumenya kecil, ya, tidak ada distribusi yang sangat berarti, dan dia berpotensi membentuk double bottom dengan neckline di level 855. Kalau dia berhasil breakout 855, maka potensi ke 960 itu ada. Lebih ideal buy on breakout atau di level buy yang sudah Anda sampaikan tadi? Kalau menurut saya saat ini juga menarik. Ya, saat ini di level tadi yang saya sebutkan itu kan satu angka 770. Nah, kalaupun mau mulai cicil itu dari 790 itu pun sudah oke. Baik, terakhir Pak untuk WIFI buy, supportnya di 1800, resistennya cukup lebar ini Pak, hingga ke 2700. Analisis untuk WIFI. Oke, kalau menurut saya WiFi ini itu kan lagi proses right issue. Kalau dia lagi proses right issue, biasanya harganya tidak kemana-mana. Nah, dari saya melihat dari sisi perusahaan, dari sisi fundamental, dari sisi teknikal, itu area level 2000 itu sangat terjaga banget. 1980 sampai 2000 itu sangat terjaga banget. Nah, kalau issue-nya trading end itu kan kalau nggak salah tanggal 15 Juli nanti. Nah, kalau dia bisa mempertahankan di atas 2000 dan terus setelah dia selesai dan dia melanjutkan kenaikan, maka menurut saya WiFi ini ada potensi untuk menguat ke pertama di level 2260, next-nya 2420, baru 2700. Seperti itu. Jadi secara teknikal, secara fundamental pun oke, karena fundamental WiFi ini menyediakan layanan internet yang murah, ya, dan kecepatan tinggi, seperti itu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada PTRO, ERA, Harum, dan WiFi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Hendy, kita hold kembali. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup menguat di 0,88% dan terkonfirmasi indeks harga saham gabungan berhasil ditutup di atas level 7.000, di mana tepatnya di 7.005.371, intraday tertinggi hari ini di 7.013.630, sementara level terendah di 6.955, catatannya masih berada di zona hijau, di posisi pembukaan di 6.968. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah penguatan signifikan indeks harga saham gabungan di hari ini.
MNC 36 ditutup menguat di 1,38%, Jakarta Islamic Index melemah tipis di 0,01%, LQ45 menguat di 1,35%. Rotasi pergerakan sektoral ke grafis selanjutnya, keuangan memimpin penguatan di 1,86%, infrastruktur juga menguat di 1,84%, sementara konsumsi non-primer melemah di 0,76%, dan sektor kesehatan pemirsa melemah tipis di 0,02%. Grafis selanjutnya, saham-saham yang hari ini menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan BBRI di 3870 transaksi hingga 1,1 triliun rupiah. PMRI juga menguat di 4820, cuan di 14.200, Antam hari ini juga menguat di 2.990, belum mampu kembali ke level 3.000-an. Sementara posisi saham-saham yang hari ini menjadi pemberat ada Aman. Hari ini melemah usai naik tinggi di perdagangan sebelumnya 8.500, TPIA juga melemah di 9.900, tadi pun juga sempat kita ulas, MRT juga tertekan di 2270, DSSA melemah di 55.575. Update penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda untuk menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Dan sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Hendy, kita lanjutkan kembali menanyakan saham ITMA, Pak. Baik. Ada dua penanya, Bapak Jason dari Jakarta untuk ITMA, support dan resistennya. Kemudian juga Bapak Samekto dari Surabaya menanyakan ITMA. Apakah sudah bisa rebound dan masuk di harga berapa? Mungkin sama-sama ingin masuk ini analisisnya untuk ITMA? Baik, kalau untuk ITMA menurut saya level yang lebih menarik itu di level 660. 660 kemudian support terakhir di 620 sampai 600. Kalau dia sampai jebol 600 itu belum menarik. Dan ITMA ini secara revenue juga tidak terlalu oke secara fundamental, tapi secara chart wise itu dia sideways sejak Januari 2024. Jadi dia sideways aja, beli ya, strategi saya paling beli di support, jual di resisten. Karena resistennya itu ada di level 815, kemudian 900, kemudian level 1000. Baik. Dari ITMA kita beralih ke AMRT, Pak. Ditanyakan oleh Bapak Yayat dari Tasikmalaya, Jawa Barat. AMRT baru masuk di 2310, Pak, support dan resistennya. Hari ini koreksi dalam 4%, masih bisa di hold tidak? Baik. Kalau untuk AMRT menurut saya masih bisa di hold ya, dengan support terakhir di 2160. Kalau dia sampai jebol 2160 maka tidak terlalu bagus untuk AMRT. Kalau sudah ambil posisi tadi, Pak? Hold aja nggak apa-apa. Paling nanti tambah aja di sekitar 2200, 2160. Kalau dia sampai close di bawah 2160 udah buang aja dulu. Baik, Bapak Victor dari Malang menanyakan saham Aisyah, Pak. Naik 6% hari ini di 148. Sudah layak beli tidak, Pak? Mau entry? Kalau Aisyah menurutku ya, dia memiliki resisten yang lumayan kuat di level 148 sampai 150. Saya khawatir ini berpotensi dia membentuk head and shoulder. Nah, strategi saya lebih baik tunggu dia close di atas 150. Karena besok kalaupun dia naik ada potensi untuk dia koreksi kembali karena ini sudah dekat banget dengan resistennya. Kalau dia berhasil breakout, maka tunggu dia breakout aja baru beli. Baik. Kalau dia breakout, berarti dia lanjut kenaikan bisa ke 164. Selanjutnya Ibu Dewi dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Antam, Pak. Analisisnya seperti apa? Hari ini menguat. Intraday sempat kembali ke 3.000, namun di penutupan sesi kedua penguatannya lebih ke arah terbatas, Pak Hendy. Ya.
Kalau menurut saya untuk Antam itu supportnya paling kuat itu di 2890. Resisten di MA20 yaitu di level 3120. Nah, kalau dia berhasil breakout dari ini, maka challenge-nya adalah dia lagi men-challenge neckline dari double top sebelumnya, pattern double top sebelumnya. Kalau dia berhasil breakout, maka dia bisa mengetes ke level 3.400-an lagi. Tapi kalau ternyata dia tidak bisa, maka bisa jadi untuk koreksi dulu. Karena secara momentum, Antam ini mulai melemah. Baik. Bapak Sihotang dari Medan menanyakan saham cuan Pak jelang stock split, kemana arah pergerakannya dan rekomendasinya untuk cuan? Cuan menurut saya udah lumayan tinggi, tapi kalau apakah masih boleh beli? Sangat boleh ya, asalkan bisa menjaga level 13.275. Supportnya ya Pak? Ya, supportnya 13.275, 13.250 lah sekitar itu. Nah, resistennya itu di level 15.000 dengan last high-nya 15.600. Nah, menurutku sentimen dari stock split ini juga sentimen yang positif, di mana kalau dia berhasil stock split berarti harganya itu makin murah dan semakin beredar banyak di masyarakat. Baik. Seperti itu. Tapi dari sisi pola pergerakannya untuk cuan Pak Hendy sepekan terakhir ini sudah naik, mengalami penguatan yang cukup signifikan ini. Kemudian dalam beberapa bulan terakhir juga setelah April tertekan ketika trading halt mencoba untuk bangkit meskipun saat ini sudah di 14 ribuan kembali ini level yang pernah disentuh di bulan Januari. Dari sisi pola seperti apa kebangkitan cuan dalam beberapa bulan terakhir? Nah, yang saya suka dari cuan itu ketika dia melakukan terjadinya penguatan itu selalu diikuti dengan volume, Pak Dev. Jadi saya sangat suka ketika suatu emiten itu dia naik tapi disertai dengan volume. Nah itu sangat bagus karena berarti ada transaksi yang terjadi. Kalau misalnya ternyata dia naik tanpa volume berarti itu hanya transaksi semu, gitu loh. Jadi apakah cuan ini juga udah high risk? Ya pasti sudah lumayan, tapi apakah masih bisa naik? Menurut saya masih bisa. Karena secara MACD dia baru golden cross, jadi menurutku masih ada potensi seperti itu, Pak Dev. Oke, analisis untuk cuan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Hendy, terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak Hendy. Sehat selalu, thank you. Baik, terima kasih. Ada Bapak Dharma Putra Hendy Santoso selaku Brand Manager YB Sekuritas Sudirman. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya, saya investor saham dan terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi bersama kami di IDX Transaction Closing. Sampai berjumpa kembali.